penelitian Budi Anak lihat kalau nggak salah sebelum 2010 ya, kayaknya 2008 atau 2009, mungkin masih relevan dengan sekarang sih. Itu memang keluarga yang punya anggota keluarga yang gangguan jiwa itu membawa ke RSJ itu setelah 8 atau 10 tahun gitu. Oh. Jadi pertama kali gangguan tahun 2000. Dia mengakses ke RSJ baru 2008 atau 8 tahun setelahnya gitu. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Nurs Ranu di channel Ranu GS pastinya. Saat ini saya sedang bersama dengan teman seperjuangan saya nih guys, teman seperjuangan waktu kuliah. Beliau ini juga aktivis kampus, dulu presiden mahasiswa ini ceritanya. Dengan Mas Hadi Pramono atau biasa saya panggil dengan Mas Pram. Gimana Pram kabarnya? Ya, sehat alhamdulillah. Sehat. Mas Pram ini merupakan seorang perawat jiwa ya di rumah sakit di mana? Di Rumah Sakit Jiwa Gracia Yogyakarta. Di Rumah Sakit Gracia Yogyakarta. Nah, hari ini saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang kesehatan jiwa tentunya, karena beliau perawat jiwa. Dan buat kalian yang ingin tahu tentang kesehatan jiwa, pastikan tetap di channel Ranu GS dan saksikan videonya sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai bincang-bincang hari ini, buat kalian yang belum subscribe channel Ranu GS, silahkan subscribe channel Ranu GS dulu dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari channel Ranu GS pastinya. Dan jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @ranu_geris. Buat kalian yang ingin request tentang informasi kesehatan yang akan saya bahas di channel Ranu GS, kalian bisa DM di akun Instagram saya tersebut. Oke, langsung saja kita mulai bincang-bincangnya. Tapi sebelumnya seperti biasa kita intro dulu ya. Oke Pram, ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesehatan jiwa ini ya. Iya. Kan ini kan lagi masa pandemi ini. Iya. Orang-orang kan pada stres gitu pasti kan. Ada ini nggak, ada peningkatan nggak antara selama pandemi ini jumlah pasien di rumah sakit jiwa tempat kamu kerja ini ada peningkatan nggak? Kurang lebih kan pandemi udah berjalan sekitar hampir 2 tahunan lah ya, kira-kira ya. Kita kedatangan pandemi sekitar awal 2020, sekarang udah 2021 udah hampir selesai. Itu dulu pertama kali ada COVID itu trennya sama kayak di rumah sakit lain sih. Kunjungan ke rumah sakit itu jadi turun drastis. Malah turun drastis kan itu. Terus kurang lebih setahun pandemi berjalan, malah udah balik lagi sekarang. Kunjungan pasiennya udah mulai kayak sebelum pandemi. Itu kalau indikatornya kunjungan di rumah sakit jiwa ya, kunjungan pasien di rumah sakit jiwa ya. Tapi sebenarnya kalau mungkin kita baca-baca beberapa literasi, mungkin ya gangguan jiwa itu penderitanya ya semakin meningkat. Cuman kan yang punya keinginan mengakses pelayanan kesehatan kan juga terbatas juga. Karena kan memang sakit mental atau sakit jiwa kan tentunya beda ya sama kayak sakit fisik. Kayak sakit fisik. Para penderita atau penyintasnya kadang nggak merasakan sakitnya itu gitu. Jadi anak ini ya nggak ada hampir nggak ada korelasinya antara orang-orang pada stres ini PPKM segala macam ini dengan kesehatan jiwa. Mungkin kalau misalkan indikatornya kunjungan ke rumah sakit nggak ada. Cuman kan beberapa penelitian kan juga sekarang banyak yang menyebutkan kalau kayak ansietas itu juga ada korelasinya dengan situasi pandemi seperti ini. Jadi memang seperti itu ya kondisi di rumah sakit saya kerja juga gitu. Memang awal-awal pandemi berkurang, tapi ya ini setelah 2 tahun ya seperti biasa lagi ya. Terus kemudian ini biar orang-orang pada tahu nih, sebetulnya pekerjaan perawat jiwa itu apa sih? Orang yang tahunya kan apa sih, perawat umum ya, menangani pasien, menangani penyakit fisik gitu. Itu kurang lebihnya gimana? Kalau pekerjaan perawat jiwa itu gambarnya gimana sih? Iya, sebenarnya hampir sama sih ya, kayak perawat di rumah sakit umum biasa lah ya. Cuman kan
ya dasarnya pekerjaannya perawat adalah memenuhi kebutuhan dasar pasien kan ya. Iya, iya, betul. Nah, sekarang kan berarti kan kebutuhan dasar pasien dengan gangguan jiwa itu kan tentunya ada perbedaan dengan apa namanya, dengan pasien fisik. Nah, kalau di sana lebih banyak, kalau di RSJ lebih banyak ke kebutuhan psikologisnya, walaupun tanpa mengabaikan kebutuhan fisiknya ya. Artinya kebutuhan fisik mereka kan nggak terlalu bermasalah, kecuali kalau memang nggak mau makan ya kita suapin, kita motivasi untuk makan. Ya, mau minum obat juga. Kalau nggak mau minum obat juga kita juga perhatiannya harus lebih ekstra, karena mereka juga punya, kadang nggak mau minum obat gitu kan, kadang nggak mau minum obat, kelihatannya minum obat ternyata obatnya cuma ditaruh di bawah lidah. Nanti ketika kita pergi nanti dia lepeh, dia buang lagi. Terus kebutuhan kayak aktualisasi diri di sana juga lebih banyak dapat perhatian ya. Kayak kalau kita dulu sempat belajar terapi aktivitas kelompok itu kan suruh bicara di depan umum. Kalau mungkin orang awam bilang ya diajari public speaking dikit-dikit lah. Gitu, ya, ada gitu juga. Bisa latihan bicara di depan teman-temannya gitu. Kemudian latihan pengendalian emosi. Gimana cara marah yang lebih konstruktif daripada marah-marah yang memukul orang, rusak barang gitu. Kita arahkan ke hal-hal yang lebih konstruktif gitu. Lebih banyak ke situ sih Mas daripada dibandingkan ke rumah sakit umum. Ya, kalau untuk terapi pasien yang dengan gangguan jiwa ini gimana? Apa maksudnya ada terapi tersendiri? Dokter kan pasti ada terapinya, obat ya Mas. Iya, kalau dalam keperawatan jiwa terapinya seperti apa bentuknya? Oke, selain pengobatan atau psikofarmaka di rumah sakit jiwa biasanya dikasih terapi modalitas ya. Terapi modalitas itu kalau kita dulu belajar tentang macam-macam diagnosa keperawatan ya sesuai diagnosa keperawatan pasiennya. Misalkan dia harga diri rendah gitu. Nah, itu nanti kita gali kemampuan yang dia punya apa, nanti kita latih sesuai dengan minatnya. Kayak ya mungkin gampangnya terapi kerja lah ya. Misalkan dia dulu sebelum dirawat dia kerjanya tukang las gitu. Nah, di sana difasilitasi. Ada kegiatan ngelas juga. Yang sebelumnya bertani ya difasilitasi juga bertani. Itu kalau dari sudut pekerjaan. Kalau misalkan hobi, kalau tadinya hobinya main gitar ya di sana difasilitasi main gitar, karaoke juga ada. Ya lebih banyak ke hal-hal seperti itu. Jadi tentang kebiasaan dia waktu sebelum dengan gangguan jiwa itu dibiasakan lagi ya. Jadi potensi yang dia miliki seperti harga diri rendah kan nanti bisa tergali dari itu ya, dari terapi itu tadi. Terus kemudian ini kadang kan ada dalam fenomena di masyarakat gitu ya, menghadapi orang dengan gangguan jiwa atau yang mereka sebut orang gila itu kan kadang ada di masyarakat itu kan mereka malah justru membawanya ke katakanlah paranormal gitu ya. Paranormal tidak pada pelayanan kesehatan jiwa. Nah, ini menurut pandangan kamu nih gimana? Maksudnya fenomena seperti ini apakah memang masyarakat yang kurang teredukasi tentang kesehatan jiwa, jadi masyarakat dengan gangguan jiwa ini mau untuk ke pelayanan gangguan jiwa, atau memang pelayanan gangguan jiwa ini yang belum tersedia di daerah-daerah gitu? Kalau seperti yang kita tahu kan RSJ kan umumnya ada di kota-kota besar gitu ya. Di kota-kota kecil kan sangat jarang gitu ya. Paling adanya dokter spesialis jiwa gitu. Nah, itu apa karena pelayanan yang kurang, atau memang masyarakat sendiri yang kurang edukasi tentang kesehatan jiwa sehingga mereka tidak mau berobat ke pelayanan kesehatan jiwa? Untuk mengurai masalah itu kita perlu memperhatikan yang namanya stigmatisasi ya. Ada yang namanya stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa. Jadi di masyarakat itu kalau dibawa ke RSJ itu stigmanya jelek gitu. Nah, makanya mereka ngisi-sini menghancurkan reputasi keluarga lah, macam-macam kan gitu. Makanya mereka lebih memilih datang ke orang-orang pinter. Selain kultur kita di situ juga sangat kuat ya. Minta doa, minta ke dukun segala macam, itu kan juga bagian dari menghindari stigma gitu. Nah, sekarang kan kita kan sebagai
insan pekerja kesehatan, khususnya kesehatan jiwa secara khusus ya, sedang berusaha mengikis itu gitu. Sedang berusaha mengikis itu. Kalau ditanya kenapa kok lebih memilih ke orang pintar, ya itu yang pertama kita harus memperhatikan stigma itu juga. Ya. Nah, mudah-mudahan semakin kesini kan stigma tentang orang gila yang harusnya kita sebut orang dengan gangguan jiwa ya, ODGJ ya. Makanya pemerintah memunculkan istilah ODGJ itu kan. Nah, itu salah satunya untuk mengikis stigma itu. Nah, penelitian Budiana Keliat kalau nggak salah sebelum 2010 ya, kayaknya 2008 atau 2009, mungkin masih relevan dengan sekarang sih. Itu memang keluarga yang punya anggota keluarga yang gangguan jiwa itu membawa ke RSJ itu setelah 8 atau 10 tahun gitu. Jadi pertama kali gangguan tahun 2000. Dia mengakses ke RSJ baru 2008 atau 8 tahun setelahnya gitu. Kalau nggak salah 8 tahun. Angkanya pastinya kurang tahu, yang jelas lebih dari 5 tahun. Itu kan berarti kan sebenarnya ada masalah. Kita ada masalah di situ kan. Entah itu di edukasinya, tapi yang jelas teman-teman puskesmas sudah mulai kerja keras ya. Artinya kita sudah mulai melakukan banyak program kunjungan rumah. Kalau misalkan yang parah dirujuk ke ya, salah satunya di Pasung itu kan. Kalau misalkan daripada keluyuran nggak bisa diobatin, mau dibawa ke RSJ nggak bisa, akhirnya kan di Pasung itu. Tapi kan sekarang kita udah punya program Indonesia Bebas Pasung ya. Jadi itu kalau misalkan ada anggota keluarga yang di Pasung, nanti dijemput oleh puskesmas, dibawa ke RSJ. Itu nanti kalau nggak salah biayanya gratis semua gitu. Nggak ada biaya sama sekali, dari mulai penjemputan sampai dirawat di RSJ, sampai nanti selesai rawat inap, sampai kontrolnya itu, sampai rawat jalannya bisa ke cover BPJS sebenarnya. Oh, berarti bisa sampai bisa. Bisa di cover ya? Iya. Kalau dulu nggak bisa ya? Ya dulu mungkin masalahnya di itu aja sih, di koordinasi antar komunikasi atau koordinasi antar instansi aja sih Mas, lebih banyak di situ. Nah sekarang kalau misalkan puskesmas bawa ke RSJ, yang penting ada punya BPJS itu ya lancar-lancar aja, nggak pernah ada masalah di pembiayaan dan macam-macam sih. Iya, itu kan tadi kan orang yang dibayar itu kadang sampai di atas 5 tahun itu ya. Ya. Jadi sebetulnya orang dengan gangguan jiwa ini kan kalau saya lihat kan kayak nggak bisa sembuh itu ya, kayak nggak bisa sembuh total gitu. Kalau yang saya melihat dan orang-orang melihat itu kan gitu. Apakah itu ada pengaruhnya? Maksudnya ketika seorang ada tanda-tanda dengan gangguan jiwa langsung ditangani atau sampai ditunda sampai itu di atas 5 tahun itu, apakah nantinya kesempatan untuk sembuh dari gangguan jiwa itu apakah lebih memungkinkan apabila penanganan lebih cepat? Tapi emang kebanyakan di rumah sakit saya sih kebanyakan dibawa ke IGD itu ya karena ngamuknya itu. Jadi nanti di sana itu dia si pelaku ini, si tersangka ini nggak diobati. Jadi dia cuma diawasi 24 jam, diobservasi. Ada nggak sih tanda gejala gangguan jiwa?